Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Um, Kali ini kita akan membahas hadis 466 yang mana hadis ini membahas tentang pemisah antara dua sholat ya, antara sholat. Di sini yang dibahas kalau di hadis ini nanti antara sholat Jumat dengan sholat sunnahnya di sini. Tapi ini juga bisa berlaku antara sholat apa ya, sholat-sholat yang lain, misalkan antara sholat fardu kayak misalkan sholat isya, subuh, zuhur, asar, dan itu dengan sholat rawatib. Nah itu di sini disunahkan untuk adanya pemisah, dan sebenarnya hadis ini juga dipakai sebagai dalil untuk memisah antara dua rakaat di sholat tarawih ya. Jadi di antara dua rakaat sholat tarawih itu ada sholawat dan taroddi kalau nggak salah di situ ya. As-sholatu jami'ah, sholatu jami'ah, sholatu sunnat tarawihi rahimakumullah. Kemudian ada di situ tarodinya itu al khalifatul ula amirul mukminin sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an wa nafa'na bi fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli alaihi, seperti itu ya. Saya juga jujur hafal kalau itu ya, kurang lebih seperti itulah bacaan sholawat sama tarodinya kayak gitu. Cuman kalau misalkan hadis ini dijadikan dalil untuk apa namanya sholawat atau tarodi di antara sholat tarawih, saya angkat tangan karena saya nggak setuju itu, karena hadis ini sebenarnya bukan untuk pemisah antara dua rakaat sholat tarawih, tapi ini pemisah antara sholat wajib dan sholat sunnahnya kayak gitu ya. Kalau misal apa ya, kalau misalkan harus ada pemisah kayak gitu di antara sholat tarawih gitu ya, dua kayak gitu ya, istilahnya bisa dengan kata-kata yang lain kayak gitu kan, atau ya langsung berdiri aja sebenarnya, seperti hanya sholat tahajud. Sholat tahajud itu kan tidak ada kata-kata seperti itu, tidak ada sholawat seperti itu, dia langsung aja lurus kayak gitu kan. Atau sholat duha kayak gitu kan, dua, nggak ada sholawatnya di situ, padahal kan itu juga harus ada pemisah toh, itu antara dua rakaat pertama, dua rakaat kedua, dua rakaat ketiga, seperti itu kan. Sholat duha itu ya kayak gitu kan, lebih dari dua rakaat. Kenapa ini dikhususkan sholat tarawih kayak gitu, karena itu saya masih muskil, dan saya tidak berani menjadikan dalil ini sebagai patokan bahwa boleh kita melaksanakan apa namanya sholawat ataupun tarodi di antara
dua rakaat sholat tarawih. Oke, sekarang kita lanjut di matan hadisnya ya. Wa Anisa ibni Yazid radhiyallahu anhu anna Muawiyah radhiyallahu anhu qala lahu iza sholaital jum'ata fala yasilha bi sholatin hatta tatakallama au tahruja fa inna rasulullahi amarna bidzalika alla nusila sholatan bi sholatin hatta natakallama au nahruja rawahu Muslim. Wa Anis Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu dari Sa'ib bin Yazid, semoga Allah meridhoi atas beliau, anna Muawiyah radhiyallahu anhu qala lahu, bahwasanya Muawiyah, semoga Allah meridhoi atas beliau, telah berkata kepada Sa'ib bin Zaid, yang mana di sini kalau tidak salah kedua-duanya adalah sahabat ya. Iza sholaital jum'ata fala yasilha bisolatin fala yasilha bisolatin. Jika kamu telah melaksanakan sholat Jum'ah, maka jangan langsung disambung dengan sholat yang lain. Hatta tatakalama au tahruja, sampai kamu berbicara atau keluar dari masjid. Keluar dari masjid ini artinya sholat di rumah. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarona, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada kami bizalika, untuk melakukan seperti itu, yang yaitu memisah antara sholat fardu ke sholat sunnah atau sholat sunnah ke sholat sunnah, misalkan seperti itu. Nah, Allah nusila sholatan bisolatin hatta natakal lama au nahruja, sampai langsung menyambung sholat satu dengan sholat yang lain ya, sampai kamu berbicara atau keluar dari masjid. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Jadi di sini kita diperintahkan untuk tidak langsung mengerjakan sholat wajib, habis sholat wajib langsung sholat sunnah. Mesti harus ada pemisahnya di situ ya. Pemisahnya itu ya kita bisa bicara kayak gitu kan, bisa mungkin salaman pindah tempat atau apa kayak gitu, itu boleh. Atau ya kita langsung sholat sunnah di rumah. Itu ulama tidak ada yang mempermasalahkan seperti itu ya. Kemudian kita lihat mana keseluruhannya adalah pentasyrih atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bijaksana merasa khawatir terhadap orang-orang awam jika mereka kebingungan mengenai jalur-jalur yang sesungguhnya, sehingga mereka menduga hal yang sunat menjadi sesuatu hal yang fardu ya. Jadi tadi kan kenapa harus pemisah, karena Rasulullah khawatir kayak gitu, orang awam itu nggak paham kalau misalkan tidak dipisah, yang mana apabila kita lanjut sholat itu nanti bisa dijadikan itu sholat fardu, bisa jadi anggapan oh ini sholat fardu. Jadi tata caranya nanti berubah. Habis kita sholat zuhur misalnya 4 rakaat kayak gitu, langsung set naik 2 rakaat. Nah, si orang awam ini mengira oh berarti habis 4 rakaat naik lagi 2 rakaat kayak gitu. Padahal 2 rakaatnya tadi ini sholat sunnah gitu ya. Makanya mesti harus dipisah, misalkan pindah tempat atau apa kayak gitu. Atau biasanya orang tahunya kalau di Indonesia itu zikir setelah sholat ya. Zikir setelah sholat itu ya disyariatkan kalau misalkan teman-teman sudah mengikuti kajian saya kitab Al-Azkar. Di situ ya, di situ ada hadis-hadis zikir-zikir apa yang
mesti kita, apa yang disunahkan kita baca pada saat uh, kita selesai melaksanakan sholat ya. Karena ditetapkannya beberapa hal dalam masalah ibadah untuk menepis dugaan keraguan tersebut. Misalnya, Pentasyri melarang menghubungkan secara langsung antara sholat fardu dengan sholat sunnah, agar keduanya dapat dibedakan. Ya. Untuk merealisasikan hal tersebut, antara lain, imam disyariatkan berpindah tempat dari musola setelah melakukan sholat fardu ke tempat lain untuk menunaikan sholat sunnahnya. Misalkan melakukan sholat sunnah di rumah atau di tempat lain selain di masjid yang bukan tempat ia melakukan sholat fardu ya. Uh, Kalau misalkan di tempat lain selain di masjid ya di rumah, atau ya mungkin di tempat lain selain di masjid, atau biasanya ya kalau di Indonesia itu ya pindah tempat kayak gitu kan, pindah tempat, atau ya biasa uh, umumnya di Indonesia itu wirid dulu, setelah wirid dulu secara berjamaah atau sendiri-sendiri kayak gitu, sendiri-sendiri, habis itu baru pindah tempat kayak gitu, sholat sunnah. Itu kalau menurut saya nggak ada masalah kalau misalkan dia pindah tempat atau ya sholat sunnah di rumah setelah wirid kayak gitu, atau wiridnya di wirid setelah sholatnya di rumah. Kemudian kita lihat analisis lafadznya. Falatasilha di sini berasal dari lafadz al-wasol, yakni mengaitkan atau menghubungkannya dengan sholat lain. Ya. Larangan ini menurut pendapat jumhur ulama menunjukkan makna makruh, dan menurut pendapat yang lain haram. Ya. Jadi kalau kita langsung melaksanakan setelah kita melaksanakan sholat wajib, kita langsung melaksanakan sholat rawatib, kita langsung tek kayak gitu kan, langsung berdiri kayak gitu, nggak ada pemisah di situ. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram di situ. Au-nahruja ini atau kami keluar dari masjid ya, artinya sholat sunnah di rumah. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan uh, sholat badiah setelah sholat Jumat itu ya, kalau misalkan di masjid Rasulullah melaksanakannya 4 rakaat, kalau di rumah Rasulullah melaksanakannya 2 rakaat. Dan sebenarnya disunahkan melaksanakan sholat sunnah itu di rumah, kecuali sholat maktubah tuh ya. Kemudian di sini fikih hadisnya adalah disunahkan memisah antara sholat sunnah dengan sholat fardu ya, baik dengan berbicara atau dengan berpindah lain dari masjid, agar tempat sujudnya menjadi banyak dan membedakan sholat sunnah dengan yang fardu ya. Jadi memang disunahkan di sini memisah antara sholat sunnah dengan dengan sholat fardu di situ ya. Itu. Jadi kalau misalkan kita tidak memisah langsung seperti itu antara dua ya, ada ulama yang mengatakan itu makruh, ada yang mengatakan itu haram. Jadi untuk mengedukasi orang bahwa kepada orang-orang awam bahwa habis kita melaksanakan sholat wajib ya, kita sedang melaksanakan sholat sunnah, itu tujuannya. Jadi ya pemetaannya jelas kayak gitu ya. Kalau misalkan ulama-ulama salaf, para sahabat itu tidak mendefinisikan secara detail mana itu wajib, sunnah, kemudian haram, makruh, mubah, kita sulit memetakan mana-mana yang harus didahulukan, yang memang kita itu continue melakukannya kayak gitu kan. Nah, kalau misalkan kita butuh tambahan-tambahan, misalkan yang tidak memberatkan ya, kita eh, lakukan dengan sholat yang sunnah yang paling utama itu
yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW itu adalah sholat rawatib. Itu Rasulullah menunjukkan kepada para sahabatnya rutin seperti itu ya. Sholat sunnah berbeda kalau misalkan sholat duha, hanya beberapa orang sahabat saja yang melihat Rasulullah sholat duha itu. Kemudian di sini yang lebih utama ialah hendaklah seseorang tersebut kembali ke rumahnya untuk mengerjakan sholat sunnah karena ada anjuran mengenai hal tersebut. Nah, yang lebih utama itu adalah kembali ke rumah melaksanakan sholat sunnah itu ya. Jadi ya sebenarnya sih kalau untuk masyarakat awam itu, kalau terutama yang di Indonesia itu kurang begitu mendalami hadis ini ya, terutama ya misalkan kita lebih mengutamakan sholat sunnah itu di rumah. Jadi misalkan sholat sunnah qobliyah. Nah, kita laksanakan dulu di rumah baru di masjid. Tapi ya kalau misalkan jauh ya mau tidak mau kita harus melaksanakannya di rumah, baru sholat badiahnya di sholat qobliyahnya di masjid. Nah, baru sholat qobliyahnya di rumah. Itu ya. Kemudian kita lanjut di sini biografi singkat perawi hadis ya. As-Sa'ib Ibnu Yazid Ibnu Sa'ad Ibnu Sumamah Al-Kindi. Itu nama lengkap beliau dari As-Sa'ib Ibnu Yazid atau bin Zaid ya. Nama lengkap beliau adalah Sa'ib bin Yazid bin Sa'ad Ibnu Sumamah Al-Kindi. Nah, beliau ini telah meriwayatkan hadis daripada ayahnya, dari Umar bin Khattab, dari Utsman bin Affan, dan dari Abdullah ibnu Sa'di. Dari Abdullah bin Sa'di, dari Tolhah, dan dari sahabat-sahabat yang lainnya. Jadi beliau itu banyak berguru kepada sahabat-sahabat yang lain selain daripada ayahnya, dari Umar, Utsman, Abdullah, dan dari Ibnu Sa'di, serta sahabat-sahabat yang lain. Az-Zuhri, Yahya Ibnu Sa'id, dan Ibrahim Ibnu Kharis telah meriwayatkan hadis daripada beliau. Dan beliau ini wafat pada tahun 86 Hijriah di Madinah. Itulah biografi singkat Sa'ib bin Yazid Ibnu Sa'ad Ibnu Sumamah Al-Kindi. Cuman saya mohon maaf, saya nggak begitu tahu apakah beliau ini sahabat atau tabiin ya, gitu. Tapi kalau saya lihat kalau radhiyallahu anhu biasanya sih sahabat, biasanya seperti itu di kalangan sahabat itu ya. Uh, Mungkin teman-teman kalau ada yang tahu bisa mengreview nanti di kolom komentar. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila penyampaian apa yang saya sampaikan berkaitan dengan kitab Bulughul Maram dan syarahnya Ibanatul Ahkam atau kitab-kitab yang lain tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman. Semuanya ada kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman, ada kata-kata saya yang tidak pantas untuk didengar di video ini atau video-video sebelumnya. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada saran, kritikan, masukan, dan juga pertanyaan, silahkan teman-teman atur di kolom komentar. Kalau wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.